Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepadanya atas segala karunia, segala rahmat yang sampai saat ini masih terus Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan curahkan kepada kita, termasuk nikmat yang yang antum rasakan semua sampai saat ini, terutama para tulabul judud, para penuntut ilmu syar'i yang alhamdulillah telah berada di ma'had yang tercinta ini. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi ta'ala alaihim, dan juga kepada seluruh umat dan pengikut beliau yang setia meniti, mengikuti petunjuk-petunjuk sunnah-sunnah yang telah beliau sampaikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus kepada para anak-anakku yang mungkin sebagian besar baru pertama kali melaksanakan sholat Jumat di masjid tercinta ini. Demikian pula kepada orang tua yang telah membawa, mengantar anak-anaknya sampai ke tempat yang mudah-mudahan menjadi tempat yang dengannya mereka dijadikan sebagai manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khutbah Jumat kita pada kesempatan yang berbahagia ini secara khusus kami khususkan untuk para penuntut ilmu yang baru, yang mudah-mudahan dengan
beberapa wasiat yang kita akan sampaikan pada khutbah yang singkat ini bisa menjadi bahan motivasi bagi antum semua untuk lebih bersemangat, untuk lebih tekun, untuk lebih kuat berada di ma'had tercinta ini, berada di kampus tercinta ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ada 5 wasiat yang kami ingin sampaikan kepada khususnya anak-anak baru dalam perjalanan menuntut ilmu di tempat ini. Yang mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama atau nasihat yang pertama yang kami ingin sampaikan kepada para seluruh tulabul ilm, kepada seluruh penuntut ilmu, terutama yang baru dan juga yang lama, yaitu al-hirsu ala talabil ilmi syar'i. Kita punya kesungguhan, kita punya semangat yang besar, bukan setengah-setengah, tetapi semangat yang kuat, kesungguhan yang besar untuk menuntut ilmu di tempat ini. Mari kita jadikan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu agama. Kita jadikan itu bukan cuma sekedar wawasan kita, bukan hanya sekedar ilmu yang ada di kepala kita, tetapi bagaimana petuah-petuah ilahiyah, petuah-petuah nabawiyah, itu kita jadikan sebagai landasan semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang Allah muliakan. Motivasi ilahiyah yang kita bisa dapatkan dalam Al-Quran tentang bagaimana kita bisa lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum-antum semua yang menuntut ilmu agama ini, yang menuntut ilmu Islam ini. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kita jadikan sebagai landasan motivasi semangat kita. Bahwa Allah mengangkat derajat kita, derajat yang lebih tinggi, derajat yang lebih mulia dibandingkan dengan sebagian daripada saudara-saudara kita yang tidak menuntut ilmu syar'i ini. Allah mengangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilmah. Dan orang-orang yang memiliki ilmu agama, memahami ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i. Darajat, beberapa derajat yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan yang tidak menuntut ilmu agama ini. Itu antum jadikan sebagai landasan antum untuk lebih bersemangat dalam menuntut ilmu agama ini, yang telah Allah mudahkan sehingga sampai di tempat ini. Jadikan motivasi yang lainnya,
Motivasi ilahiyah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Itu kita jadikan sebagai motivasi kita, semangat kita, kesungguhan kita. Allah menyampaikan kepada kita, apakah sama orang-orang yang memahami tentang agama ini, orang-orang yang mempelajari agama ini, dengan mereka-mereka yang tidak mengetahui tentang perkara agama ini. Demikian pula motivasi nabawiyah. Begitu banyak yang datang sebenarnya untuk memberikan semangat kepada kita. Lebih bersungguh-sungguh lagi dalam menuntut ilmu. Dalam beberapa sabda Nabi kita, dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sudah kita pernah dengarkan, bahwa di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita kebaikan adalah dengan Allah menjadikan kita sebagai orang yang paham terhadap agama ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia tentang perkara agamanya. Dalam hadis yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Di antaranya adalah antum adalah merupakan pewaris dari para nabi. Karena dalam sabda Nabi kita dikatakan bahwa para nabi ketika wafat, lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilm. Para nabi ketika mereka wafat tidak mewariskan harta dinar dan harta dirham. Tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, maka dia pada hakikatnya telah mengambil bagian ilmu ini cukup banyak. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa hanya mereka-mereka yang menuntut ilmu agama ini, yang menuntut ilmu syar'i ini, hanya mereka-mereka lah yang akan senantiasa menegakkan agama ini sampai datangnya hari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang menegakkan kebenaran. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah para penuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan para ulama kita yang juga penting untuk kita jadikan sebagai landasan kesungguhan kita. Para ulama kita, di antaranya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini jauh lebih besar daripada kebutuhan makan dan minum kita. Karena kebutuhan makan dan minum itu mungkin hanya kita butuhkan, atau mungkin hanya kita butuhkan 1 atau 2 atau 3 kali saja dalam satu hari. Tetapi kebutuhan kita kepada agama ini itu sesuai dengan setiap desahan nafas kita. Kita membutuhkan ilmu agama ini. Maka anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut ilmu baru dan para orang tua, semangati anak-anak kita untuk memiliki semangat besar memanfaatkan waktu yang ada ini 4 tahun. Kalau dia malas-malas mungkin sampai 5 tahun.
Malas-malas lagi mungkin sampai 6 tahun. Malas-malas lagi DO. Selesai perkara. Kembali ke kampung jadi petani lagi. Maka semangat untuk menuntut ilmu syar'i. Nasihat yang kedua, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hirsu 'alal waqt. Waktu antum manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan datang cuman sekedar main HP saja. Dari pagi sampai malam sibuk dengan HP. Saya kadang emosi dengan sebagian mahasiswa yang selesai sholat langsung buka HP. Kalau saya pribadi itu paling saya tidak suka itu. Salam, assalamualaikum, langsung buka HP. Mumpung kalau yang dibuka itu sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau yang dibuka itu bukan sesuatu yang bermanfaat. Untuk kedudukan antum, posisi antum sebagai seorang talibul ilm, maka itu tentu adalah merupakan suatu kerugian. Al-hirsu 'alal waqt. Manfaatkan waktu-waktu yang ada, yang telah Allah karuniakan kepada Anda. Dalam beberapa hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita untuk menjaga waktu-waktu yang ada. Ikhtanim khamsan qabla khamsin. Itu diantara satu apa yang telah Nabi sampaikan. Jaga dengan baik-baik 5 perkara kehidupan Anda. Sebelum datang 5 perkara yang menghanguskan, yang menghancurkan 5 perkara tersebut. Di antaranya adalah syababuka qabla haramika. Masa muda Anda. Yang datang ini mungkin usia-usia lulus SMA. Berapa? 18 ya, atau 20. Waktu Anda sangat luar biasa. Masa muda Anda sangat luar biasa. Mata masih jernih. Tenaga masih kuat. Belum ada tanggung jawab. Anda belum berkeluarga. Orang tua masih mensuplai semua kebutuhan Anda. Anda tidak diminta oleh orang tua Anda untuk bekerja di sini. Anda dititipkan oleh orang tua Anda untuk memanfaatkan waktu 4 tahun, 5 tahun yang ada di tempat ini. Maka jaga dengan baik waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Anda. Bertekadlah tidak keluar dari kampus ini kecuali telah mengkhatamkan beberapa kitab sebagai kitab bacaan. Tidak ada satu hari Anda melewati hari-hari Anda di kampus ini kecuali perpustakaan itu menjadi sumber ilmu Anda. Karena ada sebagian mahasiswa sampai detik terakhir dia berada di kampus ini, mungkin baru 1 kali 2 kali menginjakkan kakinya di perpustakaan. Suatu kerugian, suatu penyesalan yang tidak akan mungkin bisa diulang kembali. Kalau bisa orang tuanya tidak memperbolehkan anak-anaknya selama perkuliahan atau selama masa menuntut ilmu di sini, jangan dulu kasih Android itu. Tuh. Bahkan saya pernah mendengar ini dengan telinga saya sendiri. Ada orang tua yang anaknya harusnya masuk di Istiba, cuman anaknya itu mengatakan saya tidak bisa berlepas dari HP. Akhirnya anak itu tidak jadi masuk di Istiba. Nah, jadi anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu betul-betul sangat begitu berharga.
Al-waktu kasayfi, dalam sebuah asar disebutkan seperti itu. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'u yaqta'uka. Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu tersebut, maka waktu itulah yang akan melibas kehidupan Anda. Itu nasihat ma'asyiral muslimin, para anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk para mahasiswa lama. Masih waktu tersisa, mungkin ada 2 semester di kampus ini, manfaatkan dengan sebaik-baik. Kemudian nasihat yang ketiga, bahwa setiap kita untuk bersabar dengan semua apa yang kita lalui dalam perjalanan kita menuntut ilmu ini. Para ulama kita mengatakan bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, maka kepemimpinan dalam agama ini akan kita raih. Sabar dengan teman-teman sekelas, sabar dengan teman-teman sekamar, sabar dengan para musyrif kamar, sabar dengan nizam, dengan aturan yang ada di kampus kita ini. Bersabar dengan semua itu. 4 tahun saja lamanya. 5 tahun saja lamanya kita bersabar dengan semua aturan yang ada di kampus kita ini. Karena kalau kita tidak buat aturan juga di kampus ini, mahasiswa akan semau-maunya melakukan apa yang mereka inginkan. Maka ada aturan. Kapan boleh keluar dan kapan harus masuk. Aturan berpakaian, aturan rambut sampai rambut diatur di sini. Jangan mahasiswa kita gondrong. Ya. Ada yang gondrong. Nah, ada aturannya di sini. Aturan-aturan akhlak yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersabar dengan semua aturan yang dibuat. Setiap jurusan mungkin ada aturannya. Jurusan perbandingan mazhab mungkin ada aturannya. Jurusan hadis mungkin ada aturannya. Jurusan bahasa mungkin ada aturannya. Jurusan persiapan bahasa mungkin ada aturannya. Semua ada aturan. Maka kita harus bersabar dengan aturan-aturan tersebut. Kemudian yang berikutnya kita akan sebutkan pada khutbah yang kedua secara singkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adai ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan khutbah yang mulia ini khusus kepada para mahasiswa kita dan lebih khusus lagi kepada para mahasiswa baru. Husnul khuluq. Mari kita terus memperbaiki akhlak kita, interaksi kita, pertemanan kita, pergaulan kita. Apakah dengan sesama antum, terutama dengan para ustadz antum,
terutama dengan para asatizah yang tinggal bersama antum di ma'had ini. Ada sebagian mahasiswa ketika bertemu dengan para dosen, para ustadz, sama sekali tidak memberikan salam, bahkan membuang wajahnya. Ini adalah merupakan akhlak yang tidak terpuji. Apa susahnya ketika antum bertemu dengan para asatizah antum, para dosen antum yang telah mengajarkan kepada antum agama, ilmu. Apa susahnya itu memulai dengan memberikan salam kepada mereka? Apa susahnya? Mari perbaiki akhlak kita. Lewat di depan para dosen, para asatizah dengan akhlak yang baik. Berbicara dengan akhlak yang baik. Duduk di kelas. Duduk di kelas. Duduk yang rapi, duduk yang manis. Bukan duduk dengan berpangku kaki di hadapan para dosen. Itu bukan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam sebuah asar disebutkan, mengumpulkan dua hal dalam kehidupan beliau. Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan kemuliaan akhlak. Taqwallah, takwa kepada Allah, tuslih ma bainahu wa baina rabbih, maka itu akan memperbaiki hubungannya dengan Allah ketika dia bertakwa. Amma husnul khuluq, adapun kemuliaan kebaikan akhlak seseorang, yuslihu ma bainal abdi wa abdihi, itu akan memperbaiki hubungan antum dengan sesama ketika kita memiliki akhlak yang mulia. Dalam sebuah riwayat dikatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kalau ada mahasiswa setiba tidak memiliki akhlak yang mulia, perlu dipertanyakan posisi dia sebagai seorang mahasiswa di kampus ini. Maka kita menanti di perkuliahan nanti insya Allah, kita ingin melihat bagaimana akhlak-akhlak yang mulia yang kita akan dapatkan dalam suasana pembelajaran kita di dalam kelas nanti. Saya termasuk dosen yang sangat sangar. Kalau ada mahasiswa yang kurang baik akhlaknya di kelas, saya tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkannya. Maka mari di tempat yang mulia ini untuk menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki akhlak yang mulia, yang senantiasa tersenyum, melihat saudaranya tersenyum, melihat para dosen tersenyum. Jangan melihat ke dosen dengan mata yang melotot, itu bukan akhlak yang mulia. Tersenyumlah kepada mereka, terutama kepada para pejabat-pejabat di kampus ini, terutama kepada mudir kita. Nah, ini anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah, bangga rasanya melihat antum semuanya hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi tempat yang senantiasa dirindukan dan menjadi tempat yang akan membesarkan Anda sebagai seorang penuntut ilmu agama. Dan para orang tua, kami juga mengucapkan barakallahu fikum, syukran lakum, terima kasih telah membawa anak-anaknya untuk belajar di kampus kita ini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada khutbah yang mulia ini, mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua, bahan motivasi bagi antum semua. Pada akhirnya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menutup khutbah yang mulia ini dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang agung ini, pada hari yang mulia ini.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka isyatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzina la fadihin. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal sawab wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqiq imanana wa rfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atana wa nas'aluka al-ula minal jannah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimussalah.